Selamat pagi, beneran pagi kali ini. Selamat pagi. Pagi yang kepagian. Sore, Malam. Hari ini kita undang Om Riondi. Ya. Ignatius Riondi Primantoro. Ya nggak? Iya. Hafal. Temenan makanya di Facebook. Oh, Ada namanya lengkap di situ. kirain dulu bagian absen loh. Selamat pagi juga buat anak-anak TKCI Jakarta Chapter ya? Iya, Jakarta. Jakarta Chapter. Legend ya. Dulu sih dibilangnya pusat. Pusat. Jakarta pusat. Jakarta Pusat. Legend coy. Siapa tak kenal. Yo. Ayo, gimana Om? Gimana nih? Ya, kita Apa tuh? dari TKCI dulu deh. Kita obrolin TKCI-nya dulu nih. Oke. Gua Riondi. Anak-anak kenalnya gue Riondi dari TKC Jakarta dari dulu, dari SMA di TKC Jakarta. Mungkin gue masuk TKC Jakarta itu nggak punya SIM dulu, pakai celana ya namanya SMA ya, dengan gaya setelan mobil anak SMA dulu, nggak punya SIM, ucuk-ucuk ke base camp untuk gabung karena gue doyan kijang, terus lihat base camp TKC ini, wah kayaknya gue boleh gabung nih ya. Gabung dengan PD-nya yang dulu setelan mobil mungkin ya maaf zaman dulu ya, jadi drill racing, jaring-jaring, kerum-keruman gak jelas. Jadi menurut gue dari situ pas gue SMA udah paling keren di sekolah. Iya. Tapi pas gue nyampe base camp TKCI Jakarta, malam-malam pada situ lagi rame, pada pas lagi mau rapat nih, mau ada event. Jadi langsung wah gila ya, mobil ternyata di Jakarta TKCI warnanya coloring tuh di zaman itu 2006. Warnanya nggak ada yang standar. Jadi Candy. Wah. Candy banget tuh. warna permen semua ada, merah, kuning, hijau, ungu semua ada. Pink segala macam ada kan. Bunglon juga ada. Jadi wah minder nih gue, cuman nggak apa-apa deh, namanya juga nama teman, gue memberanikan diri untuk nama teman dan siap berorganisasi, berdaftar lah. Pada saat itu bokap gue nganterin gue, jadi anak-anak taunya bokap gue yang daftar, sedangkan gue yang daftar, bokap gue cuma nemenin, nganterin, dan bokap gue kenal sama anak-anak. Wah ini. Nah Ini dari the situ, best nih. anak-anak kan mikir wah ini orang dianterin bapaknya nih, jadi jangan kasarnya jangan diajak bandel lah gitu-gitu lah. Ya. Jadi gue dijagain, jadi gue Diamanahin lah ya Babelu. terus gue juga mikirnya apa ya, anak-anak baik dan posisinya gue udah bisa milah nih mana yang negatif mana yang positif, mana yang bisa gue pilih gue ikutin, mana yang enggak gitu kan. Dari mulai modifnya ya maaf bandelnya itu gimana, dari situ gue udah tahu lah. Dari situ kan emang gue dipercaya sama bokap, ya udah kamu ikut koordinasi boleh. Dari awal yang ngerengek nggak boleh kan zaman SMA, mau ini mau itu, mobil juga masih dipegang nyokap. Jadi mobil ini tangan pertama dari baru nyokap yang pakai tiap hari buat nganterin gua, adik gua ya sekolah, les segala macam. Kasarian nyokap lah. Iya. Everyday. Jadi gua kan pakai nggak bisa tiap hari dulu. Jadwal nongkrongnya Jumat malam di base camp kan. Jadi gua dengan niatnya naik Trans Bintaro dulu dari BTC, turunnya di depan Circle K Pakubono. Jalan kaki ke belakang karena base campnya karena base campnya TKJ Jakarta di Jalan Halaki 1. Oke. Tiap Jumat itu, nah bokap gue dari kantor balik malam jemput gue, jadi bokap gue juga ikut nongkrong, jadi silaturahmi jalan terus tuh. Jadi di saat itu gue nongkrong duluan, bokap gue datang itu nggak langsung pulang, jadi dari kantor ngobrol dulu sejaman baru gue balik gitu. Jadi anak-anak Jakarta lu balik bareng Babelu? Iya, nebeng. Kalau enggak ya nebeng anak-anak, ada yang barengan dari Bintaro dulu teman-teman gue anak-anak lamanya TKJ Jakarta ada yang di Pucung, jadi gue masih bisa nebeng. Karena dulu yang senior-senior itu masih pada single kan, jadi masih bebas lah waktunya. Santai ya. Santai. Gila, berarti ini nyerahin diri. Iya. Tapi ini hebat nih. Bukan diajak ya. Orang Biasanya kan tua orang diajak. mendukung hobi anak. Iya. Sampai didaftarin ke organisasi. Nah, Oh diserahin sama orang tua, Iya. bukan nyerahin diri, diserahin. sama Ini orang antara tua. dua, didukung atau bapaknya nyerah. Ngurus dia. Udah anak TKC deh ngurus dia. dari situ ya apa ya, bokap gue saking percaya sama gue, jadi gue untuk takut untuk kayak Malah takut ngecewain. iya, Benar. jadi gue nggak aneh-aneh lah, Lu ngejaga banget berarti. jaga banget. Bokap gue udah percaya sama gue udah boleh ikut klub mobil di zaman SMA yang nggak punya SIM. Zaman awal-awal itu gue event-event kan masih nebeng lah ya sama teman-teman ya, jadi pak izin dong ini kesini. Nah di TKJ Jakarta tuh semua TKJ sih, tapi pelantikannya beda-beda. Pelantikan itu adalah pengesahan lu jadi anggota resmi nih. Oke. Nah, kalau pas zaman gua, nah di pelantikan ini bukan yang kayak maaf orang mikirnya dipelonco-pelonco gitu enggak. Biasa kan Ini gitu tuh. ini kita menghapus kesan itu. Di TKJ Jakarta itu bener-bener yang ngasih ilmu. Jadi jangan sampai lu pakai mobil dengan setelan yang kayak gimana pun, mobil kenapa-napa lu bingung. Yes. Jadi dan lu harus tahu ini mobil lu kan sendiri yang lu pakai, lu rawat, jadi lu harus tahu spesifikasi maybe
atau apa aja sih penyakitnya dari mobil yang lu pegang ini. Bener-bener harus lu kenal banget ya. Betul. Jadi ada 3 nih waktu itu nih tesnya. Yang pertama mengenai sejarah TKC itu sendiri. Oke. Jadi TKC Jakarta tuh berdiri tahun 2000, 25 November 2000. Kenapa 25? Karena huruf Toyota Kijang Lab Indonesia itu udah 25 huruf. Ini. Gitu. Gua baru tahu nih. Terus dulu pendirinya gue sebutin boleh ya? Boleh, Pendirinya boleh. ada 6. Ada Kamil, Fahrul Kamil, ada Dedi Tumanduk, ada Dewa Indra, Helmi, Christian sama Marco. 6 orang pendiri ini. Itu Sampai berarti saat founder ini ya? founder. Pendiri semua masih ada di TKC Jakarta, masih eksis walaupun cuman kadang-kadang ya tetap mampir. Jadi silaturahmi nggak putus, kita masih sering ketemu. Event-event gede pasti datang. Sorry Dik, motong. Ini Boleh. pendiri TKCI Indonesia atau TKCI Jakarta? TKC Jakarta pertama kan diriin, jadi TKC itu pertama diriin di Jakarta tanggal 25 November tahun 2000. Oh. Orang ini yang diriin. Cabang pertama kita Bandung. Oh. Gitu. Bandung itu berdiri tahun 2001. April kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah sebut nih. April berdiri. Jadi November ke April 2000 ke 2001 kan sebentar tuh ya. Doang, Iya. Nah, jadi 12 tahun. cabang pertama di Bandung. Gitu. Lanjut sejarahnya. Tanggal 25 juga, bentar. Tanggal 25 Enggak, juga. lupa gue. 16 apa ya? Banyak Kalau nggak emoti salah. kali ya. Ya. Ah, Banyak emoti. teman-teman Bandung lah ya pokoknya. Gitu. Terus apa ya? Ya di TKCI diajarin. Nah, itu tadi Tesnya. tesnya ada 3 tahap. Yang pertama tentang sejarah. Suruh sebutin pendirinya. Di saat itu pengurusnya siapa? Oke. Ya kan? Jadi kita kan daftar kenalan sama pengurus-pengurus yang dulu. Ntar lu join tahun berapa tuh? 2006 SMA. 2000. Oh, 2006. 2006. 2006 join DKCI Jakarta. Nah, itu tes pertamanya kan pelantikan itu. Nah, pelantikan itu nggak cuma satu gua sendiri. Jadi ada barengannya nih. Misalkan mungkin di daftarnya udah 3 bulan yang lalu, apa 4 bulan yang lalu. Jadi Oh, belum tapi ada. disatuin. Ada kayak semacam aus. timingnya, wah pelantikan bareng yuk gitu. Pas itu gue bertiga dilantik di base camp. Entah kenapa di base camp kan gue nggak tahu kan, itu masih anggota kan, calon anggota lah, dilantik di situ. Jadi tes pertamanya tadi udah tentang sejarahnya apa aja, sebutin pengurusnya siapa aja, menang pameran dulu apa aja kan, lu banyak tuh. Iya. Dulu karena pameran kayak auto breakthrough, auto salon segala macam banyak banget. Sekarang makin banyak sih. Terus setelah itu baru tentang mobil lu sendiri. Jadi lu buka kap mesin, ada kertas, disuruh tunjuk air filter yang mana, busi yang mana, Komponen ya. Komponen. terus kabel busi dicabutin, lu masangin bisa nggak? Karena urutannya harus bener kan. Iya. Itu platina yang mana. Jadi tes lah. Jadi emang saya awalnya nggak tahu. Di situ kan kita bukan nggak goblok-goblokin, nggak, kita ya udah kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita kasih tahu. Oh. Jadi dari tim pelantikan ini udah lebih hatam dan dia ngasih tahu. Gitu. Nah, jadi yang ngelantik gue itu yang sebelumnya udah dilantik duluan. Iya, iya. Itu akan turun temurun Senior, sampai ya? sekarang. Iya, generasinya. Suruh nyebutin mesin-mesinnya apa aja, bagian mana. Nah, uniknya kalau lu kayak nunjuk air filter itu kan di dalam ya, di dalam tempatnya kan, bukan di luar kan. Iya. Itu kalau lu nunjuknya di luar salah, karena yang disuruh tunjuk air filter, Oh. bukan tempatnya. Jadi harus Oke. buka dulu. Kita harus tahu dong bukanya gimana. Iya. Kalau masih ori kan buka, angkat, ya itu tunjuk. Kalau tunjuk busi ya nggak boleh kabelnya, karena kan busi di dalam. Iya. Cabut dulu kabelnya, Betul. baru tunjuk businya. Jadi di situ gue Sedetail dapat itu ya. di situ ya itu TKJ Jakarta mengajarkan ilmu, bukan cuman kayak gaya-gayaan tentang petenteng, lo pakai mobil gaul keren tapi lo nggak ngerti tentang mobil lo sendiri. Nah, jadi yang gue tekanin buat teman-teman, bawa mobil coba tahulah, lebih tahu tentang mobil lo sendiri. Lo nggak Bener penting sih. tahu mobil orang lain, tapi yang penting lo tahu tentang mobil lo sendiri. Itu bener. Karena Haruslah. kalaupun kayak gini ditanya-tanya sama teman-teman kan, lo bisa pede buat ngejelasin speknya apa aja. Iya. Sama Jadi- paling kepake kalau lu kenapa-napa di jalan. Betul, benar. Jadi sangat kepake lah buat kayak ya mogok nih. Kayak mogok kan paling apa sih yang bikin mogok? Iya. Nggak bisa di starter tuh gara-gara apa? Bunyinya semana nih? Apakah mau naik starter tapi nggak nyala? Apakah bakar bunyi banjir? Apa nggak emang ada busi mati? Iya. Kalau mau di starter berarti kan akinya mau naik nih, mau Iya. muter dinamo starternya, cuman kok nggak nyala-nyala, kenapa nih? Apakah banjir karbunya atau emang businya ada yang mati atau platinanya nggak ini? Ini buka bengkel udah Gitu. bisa. Nah, gue berbagi Bengkel informasi. pijat. Ya. Yoi. Tadi sampai mana tuh? Sampai bengkel ya? Dari bengkel. Jadi kalau udah pelantikan, kita udah tahu nih semua mesin tentang apa, tadi tentang TKJ tentang apa. Terakhir, lo akan dapat lucu-lucuan dari anak-anak. Iya. Bongkar ban.
dengan toolkit originalnya Kijang. Nggak boleh pakai dongkrak buaya, nggak boleh pakai kunci palang begini, harus pakai kunci L. Bawaannya kan kunci L. Jadi intinya lu harus bisa bongkar ban lu dengan peralatan standar. standar. Pada saat itu mobil gua masih tinggi, buat tempat standar. Jadi gua nggak repot. Tinggal pakai dongkrak botol kan dia. Iya. Jadi anak-anak ama pengennya lu punya toolkit nih. Pas pelantikan lu mau minjem kayak, yang penting toolkit original Kijang lu Ada. punya buat bongkar ban nih. Setelah itu lu mau beli yang kunci Udah ada, palang, habis itu udah sok, ya. itu bebas. Bebas. Yang penting pas pelantikan lu bisa bongkar dengan kondisi standar, kondisi toolkit standar. Ada yang pendek, kalau pas pendek ya lu harus bawa balok dong, karena kan Yoi. dongkrak botol Udah sama chassis tinggi, iya standarnya udah tinggi dongkrak botol, chasisnya di bawah. Pas gua masih tinggi, standar enak bongkarnya. Jadi waktu itu kebagian bawa dongkrak kanan kiri belakang, Kanan kiri belakang. kanan di belakang. Dulu wah salah, tadi kan gua mintanya kiri belakang, taunya emang udah diskenarioin. Ya udahlah, jadi gua nambah ilmu buat dongkrak, cara dongkrak yang bener di chassis yang mana. Oh iya. Terus Posisi bongkar baut kan nggak boleh urutan kanan searah jarum jam, harus silang kan dia. Iya, iya. Nah itu juga Harus pentingnya silang. gimana. Intinya lu diajarin buat ngerti mobil lu, suatu-waktu di jalan kenapa-napa, jadi lu nggak malu-maluin. Dan sebenarnya yang dikasih ini sama TKC ya standar ya, yang lu akan temuin di jalan. Betul. Ban kempes Ban gitu-gitu kempes ya. ya. Jadi sekarang kalau kondisi udah begini, gue pasti kalau touring bawa balok, karena kita nggak tahu di jalan gimana. Yang penting serep selalu sedia, kunci-kunci lengkap, kunci roda, baru dah balok. Kalau nyangkut segala macam, seenggaknya udah tahu nih, gue ganjel baloknya sebelah mana ya, biar mobil Iya. bisa naik. Gitu. Salut untuk TKCI. Hebat ya. Ada ya kayak Mendidiknya gitu seperti ternyata ya. itu. Soalnya gue mikir selama ini tuh cuman ya pelonco biasa lah, Enggak. standar lah. Ya maksud gua ini bisa dibilang the real komunitas. Lu ngajak anggota lu untuk bukan cuma sekedar gaul. Buat pinter ya. Iya, tapi nambah ilmu. Berbagi Nah, ilmu. Ini ada yang gue penasaran, Di. Boleh. Dari dulu sampai sekarang gue nggak pernah dapat jawabannya. Apa tuh? Innova boleh masuk TKC? Boleh, bebas. Jadi dari pertama kali Kijang tahun, gue lupa nih ya, sorry, Kijang buaya tahun 77 atau 73 tuh. Heeh. Sampai detik ini Reborn boleh. Sampai Venturer Pokoknya boleh. masih ada Boleh. kijangnya ya. Yes. Boleh berarti. Kijang apapun ya, jangan pernah merasa, Kijang gue standar nih gini-gini. Dulu gue SMA dengan Kijang gue yang Ada standar. fotonya ya? Ada, nanti gue kasih fotonya. Pede aja. Yang penting kan dari hati lu mau berorganisasi, mau nambah teman baru. Enaknya lu bisa dapat sedulur ya, saudara dari Sabang sampai Merauke. Iya. Karena TKC-nya dari mana aja? nah, chapternya dari Sabang sampai Merauke ada cabang-cabang gedenya kayak Medan, Palembang, Banda Aceh, Jambi, terus Lampung. Pokoknya kota gede Sumatera udah ada. Di Jawa juga udah lengkap nih kota-kota gede. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Bogor, Pati, Bogor, Bali, NTB ada nggak? NTB itu kotanya apa ya? Lombok. Lombok ada? Kupang doang kayaknya belum ada. Kupang belum. bangkitin Kayaknya dong. bener-bener lu. Siapa Yang belum bangkitin? gue Gua di sebut, mohon maaf Jakarta ya. kan. Saya lupa nih cabang-cabangnya banyak soalnya. Oke, Kalimantan ada? Kalimantan, Pontianak gitu-gitu ya? Ah. Ada. Pontianak, Banjarmasin, ada. Gila, itu anggotanya ada berapa itu? Kalau Lu tahu anggota nggak satu Indonesia, Ah. Iya. wah kayaknya 1000 lebih deh. Terus TKC kan selalu ada Jambore, Iya, Jambore Jamnas nasional, itu tuh, iya. Jamnas. Jamnas itu pertama kali diadain 2005 di Jogja. Gue belum masuk TKCI. Oke. 2006 di Bali. Gue sebutin ya, 2005 Jogja, 2006 Bali, 2007 Subang, 2008 Bogor, 2009 Semarang, 2010 Jakarta, 11 Makassar, 12 Jambi, 13-nya Bandung, 14-nya Makassar. Sorry, 14-nya Surabaya ya. 15-nya gue lupa nih. 15-nya Bentar. Makassar itu 14 apa? 2011 Makassar. Gue lupa nih ya, sorry. Terus pokoknya kalau gue tarik mundur, kemarin kita Jambore di 2019 di Medan. Lu datang? Gue nggak ikut, nggak bisa berangkat lah. Lu Jambore ini dari yang tadi lu sebutin Berapa yang lu? yang berapa yang lu ikut? Gue ikutin Jambore 2008 Bogor, 2010 Jakarta, 11 kan Makassar nih gue nggak ikut, 12 Jambi. 12 Jambi berangkat bawa mobil. Itu yang tadi ada ceritanya. Pertama kali gue pengen kasarnya tampil lah ya, ketemu teman-teman saudara dengan udah buat 5 segala macam. Dulu kan nabung-nabungnya ribet tuh zaman dulu. Gue bawa berangkat ke Jambi 2012, 2013 Bandung gue ikut, 14-nya Surabaya gue nggak ikut, 15-nya itu 15 gue lupa lagi. Bentar ya, 16
16 Tasik, gue ikut Tasik. Oh 15 Lampung. Oh, 15 Gue berangkat, Lampung. nyebrang, Oh, berangkat berangkat. lagi. Jadi untuk kedua kalinya gue nyebrang ke Sumatera bawa nama TKCI untuk Jambore, ketemu saudara-saudara di sana. 17-nya Pangkal Pinang. Gokil. Gila. 18-nya Magelang gue berangkat. Jadi terakhir gue Jambore Magelang berangkat bawa mobil. Berarti lu yang nyebrang laut Sumatera doang. Sumatera ya? doang. Oh, Kalimantan belum lu? Kalimantan belum. Oke. 19-nya Medan. Nanti 2020 ini Jambore di Malang. Kapan kira-kira? November pasti. Jadi Jambore TKCI itu selalu pas ulang tahun TKCI. Oh, 25 November. Nah, dilewatin atau mundur. Seenggaknya di bulan November. Itu acara guyupnya satu Indonesia TKCI. Jadi dari Sabang sampai Merauke akan datang. Entah dia caranya mau bawa mobil, pesawat atau gimana, yang penting kita ngumpul semua di sono. Oh, jadi datang nggak harus bawa mobil. Nggak ya? harus. Berarti Cuman Kehadiran member ya. Iya, yes. member ya. Cuman kan dari kitanya pribadi dari cabang-cabang pasti kan ada yang pengen, gue pengen dikenal loh dengan mobil gue yang Iya, ini nih. pastilah. Jadi Betul jangan lah. cuma di medsos si ini mobilnya yang mana sih gitu loh. Iya, benar. Jadi kan kasarnya, nah itu ada kategori-kategori tuh biasanya yang cabang yang ada di Jambore itu akan ada kategori-kategori kayak the best touring mungkin yang jalan darat bawa mobil dari terjauh jaraknya. Iya, gitu. iya. Atau mungkin the best chapter biasanya peserta terbanyak, mobil terbanyak yang jalan darat. Nah Jakarta pernah dapetin the best chapter itu karena peserta terbanyak sama mobil terbanyak pas one man one car ke Lampung. Gokil. Gila. Kemarin ke Magelang juga one man one car juga, ngerasain nyetir Jakarta Magelang sendirian tuh ya gitulah. Iya. Suka duka ya. Suka dukanya ada semua. Pokoknya touring itu nama saudara, nama temen. Kita tahu mobil kita sekuat apa sih. Kijang loh ya. Ini bukan maksudnya lu main Kijang. Ini Kijang bukan mobil yang harus lu baik-baikin. Kasarnya sekali-kali lu kasar-kasarin lah. Lu ajak jalan jauh, Ajak ugal lah ya. ajak ugal. Jadi lu tahu nih Kijang ini kuatnya semana sih. Dan puji Tuhan mobil gua kuat. Ke Bali pernah sih, tapi waktu itu gue sekeluarga ke Bali zaman gue masih SD. Jadi foto-fotonya juga gue nggak ada. Jadi udah pernah ngerasain ke Bali sekeluarga naik ini pas gua Kondisi SD. standar ya? Kondisi standar ting-ting 2002 atau 2001 waktu itu. Memang Sekeluarga. ada duanya. Memang ada dua aja. The best ya. Bukan iklan, cuman nggak bisa Yo, bohong ya. iya. Nggak bisa bohong. Itu tadi sejarah TKCI dari Riondi. Sekarang Kita masuk Ini. aja Om, ke mobil. masuk lo. aja ke mobil mobil lu nih. Ini mobil. Mobilnya apa? Tahun berapa? Tipenya apa? Ini Toyota Kijang LGX 1997, tangan pertama dari baru. Dulu bokap beli di Auto 2000 Bintaro. Bulan Oktober. Keluar bulan Oktober. STNK tanggal 30. Jadi 30 Oktober 1997 dilahir nih. Kilometer berapa nih? Kilometer sekarang 311.000 Tuh. jalan dari nol tuh. Jadi gue udah kemana-mana, mungkin teman-teman ada yang tahu jam terbang ini Kijang selama gue udah TKC udah kemana aja. Ya suka dukanya apa aja semua ada beberapa yang tahu sih tentang Kijang gue. Dari nol, terutama teman-teman dari TKC Jakarta yang senior-seniornya tahu nih dulu gue masuk seperti apa Kijangnya Iya. sampai detik ini Kayak menghasilkan apa? seperti ini gitu. Jadi Udah diapain aja di mobilnya di? kesayangan banget lah dulu bokap beli buat nyokap buat Oh, nganterin untuk, buat pertamanya untuk nyokap. yes jadi adik gue lahir Juni 1997 jadi kan berlima nih bokap nyokap adik gue dua jadi bokap butuh mobil keluarga akhirnya bokap beli Kijang lah nih buat keluarga dan dipakai nyokap warawiri nganterin gue sekolah adik gue sekolah les dan keseharian nyokap gue everyday naik Kijang ini gitu. Gue mulai megang Kijang ini, mulai doyan ngotak-ngatiknya SMA sih. Yang tadi gue masuk TKC itu udah tahu tuh gue harus kayak gimana sih mainin Kijang. Jadi cuman ganti lampu LED udah seneng banget dulu kan. Ganti lampu belakangnya aslinya kalau 97 tuh oranye, putih, merah. Iya. Gue beli tahun 2000. Dulu di TC Fatmawati Duta Mas. Yang bening ya? Yes, Clear. gue bening. Itu kan udah seneng banget tuh. Kayaknya udah berubah lebih Gantiin banget. mulu ya abis itu. Iya. Udah ada perubahan di Ada mobil perubahan. gua. Senang banget itu. Terus bokap gue ngajarin gini dari dulu, selama kamu belum bisa beli, seenggaknya kamu bisa ngerawat. Nah, Jadi dari situ bokap udah ngajarin gue,
ke bengkel lah, ayo ikut papa ke bengkel, servis lah. Jadi gue kepo tuh, apa sih ini servis, ganti oli itu seperti apa. Jadi gue rasa ingin tahu gue tentang mobil, gue pengen tahu nih mobil diapain aja sih, di servis tuh diapain gitu loh, apa yang diganti, entah olinya atau Apa yang gimana, dikerjain sih sama apa yang bengkel gitu ya? betul. Berarti bokap tuh emang juga hobi mobil ya? Betul, bokap juga sayang sih, ngerti. ngerti sih bokap ngerti, dan bokap lebih ke maintenance. Jadi dia ngerasain dia beli mobil susah, jadi dirawat lah sama dia. Dulu mah pas zaman asuransi ya, gue pernah ngerasain dulu kan di bawah nyokap nih ya, yang namanya bayar dikit bokap asuransi ya. Dan rawat jalan karena mobil dulu nggak ada mobil mengganti bokap. Jadi yang pernah warnanya belang-belang, ya maaf bedak-bedak dempul gitu pernah ke sekolah, nggak ada bumper pernah juga ngerasain gue, tapi itu tuh nggak ada foto-fotonya. Nyokap make everyday. Gue masuk TKC 2006. Nah di saat itu mungkin anak-anak taunya yang bawa gue, ternyata kan nyokap. Gue masih bilang tuh mobil nyokap, dipakai nyokap segala macam. Terus gue kuliah dengan rambut gondrong gue zaman gue kuliah dulu, pas mobil dibawa ini ternyata anak-anak mikirnya tuh gue, padahal nyokap yang bawa. Jadi pernah diketok-ketok juga, diklaksonin ya, enggak karena nyokap gue kan bawa-bawa aja. Nggak gondrong lagi ya? Betul, sama-sama rambut panjang dulu kan. Terus rambut gue lurus banget, gondrongnya sama kayak nyokap gue. Jadi anak-anak, nih lu gue klaksonin gini, yang bawa nyokap, gue bilang. Jadi ada beberapa yang, gue liat mobil lu nih, tapi yang bawa nyokap. Terus gue kuliah, mulai main-main ini, nah ada rezeki, nabung-nabung. Konsep gue dulu pertama ke anak-anak lama lah ya, dengan posisinya budgetnya minim tapi hasilnya maksimal. Gimana caranya? Murah meriah tapi nggak murahan. Cara modif lama ya? Iya. Ini nih. Murah meriah tapi nggak murahan. Maksud gue gimana sih biar eye catching, dilihat enak. Gue pertahanin muka 97 karena buat gue, lu punya mobil muda mulus biasa. Gue pengen pertahanin mobil tua tapi mulus. Dengan gue jaga mulusnya, catnya masih oke lah gitu. Iya. Jadi nggak apa ya? Kalau mobil muda biasa aja, mobil muda bagus. Mobil muda bagus biasa. Keluar dari showroom juga bagus ya. Makanya gue bikin kesannya emang tua nih 97 karena yang tua itu abadi, tua keladi. Gue buktiin ini karena apa? Gue touring kemana-mana ya naik dia. Touring sama TKC gue naik dia, sama sahabat-sahabat kampus gue, mungkin sahabat-sahabat kampus gue nonton nih. Dia tahu nih dulu gue mau bawa ini jadi zaman sebelum jadi kayak gini sekarang, ngerasain. Jadi kalau ketemu teman-teman SD ya gue naik ini, ketemu teman-teman SMP, di sekarang pun gue ketemu teman-teman kuliah apa SMP sekolah gue ya gue pasti naik ini karena wah nih mobil lu nggak ganti-ganti ya, teman-teman gue udah pada ganti mobil, gue akan tetap naik ini karena ini teman-teman dari baru, bokap beli dengan perjuangannya dia. Thank you papa mama, ini mobil mereka lah, gue cuma sanggup lanjutin untuk aja ya, ngelanjutin dan ngerawat gitu aja. Ini mobil mereka, mobil orang tua gue lah. Gue bukan bilang ini mobil gue, cuman gue bilang ini pegangan gue karena gue udah mulai ngerawat, udah mulai lanjutin modifikasinya, dandanin lah, mempercantik dan bikin ya dia tetap akan nyala terus nih, abadi gitu. Sampai mungkin nanti anak-anak lu amin juga, amin ya. Sampai punya cucu lah, ngomong sama gue ya, sampai cucunya maunya pegang. Amin. Makanya gue berarti cicit coba belu ya. Iya. Itu gokil. Amin. Itu gokil. Jadi pengen punya ya ini. Gak tahu sih itu harga kijang berapa udah tuh. Sekarang aja naik lagi nih. Nah ini dulu bokap beli kalau nggak salah ya sekitar 4850 ya, kocap segitu lah. Makanya teman-teman gue bilang, wah tau gitu lu beli 3 lah dulu ya susah banget ya. Dulu barangan tau gitu beli 3. Gue juga kalau tahu harga mobil bisa naik mah beli banyak ya. Ya tapi kan itu dari modif sama perawatannya udah pasti mahal lah ya. Tapi ya itu ngerawat kan emang harus dari hati. Iya, gue setuju. Mobil jangan asal lu pakai. Lu semua bisa beli mobil baru nih, gue percaya sama lu, bisa beli mobil baru tapi lu bisa ngerawat dengan baiknya, bisa nggak sih dari awalnya, awetnya gitu, awet. Mempertahankan kondisi dia seperti kayak dari baru ya. Lu bisa beli mobil langsung, ya maaf nggak tahu nyicil, nggak tahu beli, ya pokoknya orang taunya beli mobil baru. Beli baru aja. Besoknya main dekin, besoknya ganti velg, kita lihat seberapa awet lu bisa pertahanin modifan lu seperti itu. Itu tantangan gitu. Tantangan dari anak TKCI. Main ngasih tantangan lu. Intinya buat teman-teman semua, kalau punya mobil dirawat, karena buat gua ini kaki gua dua rawirin naik ini, nyari cuan, nyari kerja, pacaran segala macam, bandel-bandel semua gua naik ini. Jadi banyak ceritanya banget lah nih mobil buat gua, buat keluarga gua terutama. Dulu kan nyokap bawa tiap hari buat nganterin gua sekolah,
kuliah gue naik motor. Jadi ini buat Kayak sekolah ini dia les, punya naik Honda Revo Retro Edition. Gua kenal sama dia naik itu tuh, kulit semua, Bu. dulu ya. Bandung Masih ada sih White Stripe ya. motor masih ada tapi Motor masih ada Masih, juga tuh? Tangan Motor pertama ada. juga. Gila. jadi gue Honda Revo kan? Honda Revo Gua 2008. kenal dia gitu, coy. Apa ya? Batok kulit, sini kulit pakai box ya. Pakai box. Bannya White Stripe. Jadi rapat Real dulu. klasik banget ya. Jadi rapat. Iya. Lampu stang dulu lampu stang. SMP gitu ya? Itu gue kuliah 2009. Gue SMA lo kuliah ya? Iya. Iya. Pokoknya dia ketemu gue masih naik kijang yang standar dengan ya tinggi dengan ada dulu krom-kroman ornamen di handle pakai Wah, gila dulu. nah itu ya kayak krom-kroman di handle Ganteng gua tuh pikir ya, keren. dulu. Ya dulu kan Mewah bokap banget dulu Iya. kayak gitu loh. terus grillnya racing jadi ya gado-gado lah makanya gue coba Ya mengikuti zaman lah iya, ya. kiblatnya gue nyontek anak-anak lama gimana sih mobil yang Proper ya? proper enak dilihat terus gue inget banget Kamil 001 Farul Kamil dia panutan gue buat main kijang dia bilang pilih 2 warna maksudnya dulu biru nih kan grillnya LGX itu ada chrome-nya Ada grup. Iya. dulu modifikasi kan gue mikir gimana biar ini ya akhirnya grillnya gue stikerin tuh chrome-nya gue stikerin hitam doang karena ngikutin pilar jadi gue nggak mau ada chrome gue Chrome delete ya? kalau sekarang nyebutnya chrome delete kalau dulu kan gue nggak ngerti jadi gue ketukang stiker aja cuttingan gue nutupin chrome-chromannya jadilah 2 warna hitam sama warna biru karena kalau main kebanyakan warna kayaknya nggak cocok tapi kan kijang yang 2000 yang tahun 2000 itu ada opsionalnya yang 2000 cc dia handle-nya chrome Iya. sama pakai set molding nah itu selera deh maksudnya modifan kijang itu dari kalian masing-masing dari gua sih pribadi yang penting gua seneng ngeliatnya kalau teman-teman dan netizen seneng ya itu bonus buat gua kalau nggak seneng ya udah buat gua yang Maaf penting ya, iya selera gua ya, seneng selera. yang penting gua Selera. seneng yang penting gua happy Selera. gitu Yuk. lanjut Ya, Om. Jadi gimana nih? mobil ya Jadi eksterior apain aja nih? diapain aja banyak bingung gua mau dari mana karena emang dari nol Dari sih. depan dah, kita dari depan, baru kita Depan geser ya? ke belakang. Dari Muka depan, muka samping, muka belakang. dari depan gua tadinya LGX tuh punya headlampnya ada fog lampnya kuning di dekat grill Oh. karena gua maksudnya bosan atau kemarin pas ada yang jual nih headlampnya cedok punya Mas Rangga Sidifaret dulu dipakai di kijang SGX dia dengan lampu Philips kondom kuning tuh gue tanya mas dijual nggak dijual akhirnya gue beli headlampnya dan itu salah karena punya dia kijang 2000 punya gue 97 karena gue udah terlalu nafsu gue beli ternyata yang bisa kepake cuman headlampnya aja frame-nya salah Frame-nya gua salah. akhirnya gue langganan gue di BTC yang namanya Budi lu boleh cari Budi Jaya Motor alias Abuy dia yang bantuin gue untuk perkabelan akal-akalan montir perkabelan dan spion dan lampu-lampu akhirnya dia punya frame 97 akhirnya gue tukar gabro jadi gue pakai frame 97 frame-nya 97 terus headlampnya ray brick nah gue nggak tahu nih tadi yang lu tanya Ger ray brick gue nggak tahu punya apa tapi itulah ray brick gue punya headlamp Soalnya fog lamp mobil gua hybrid. ray brick nah gue nggak tahu nih ray brick ini sebenarnya headlamp apa tadi Giri nanya gue dapet second jadi headlampnya ray brick frame-nya OM-LX sama bracket-bracketnya semua OM Kijang 97 yang LX sennya gue udah nggak ori sih sennya gue beli merek PEC dulu karena kan dulu putih tuh Iya. zaman putih kan lebih muda lah ya akhirnya gue semprot Yamaha Orange kalau dulu pernah main Mio mungkin Yamaha Orange RG London Iya. Nah, Di ininya dia di Senemio tuh. yes ya itu jadi modal akal-akalan amplas dikit ngecat gitu terus grill gue pakai OEM Kijang Krista 97 itu grillnya aslinya ada chrome-nya lengkap gue dapat ornamennya lengkap chrome-nya ada cuman sekarang gue stikerin hitam gloss karena gue tadi bilang gue nggak mau warna ada chrome-nya sempat gue pakai fast chrome cuman akhirnya gue stikerin chrome-nya gue delete lah gitu biar jadi warnanya hitam Tetap hitam lurus biru nih ya? iya tetap lurus jadi grillnya nyatu hitam ke frame-frame-nya Frame-nya juga itu. List bawahnya ngikut warna body kan? Betul, list bawahnya ikut warna body. Gue dapet second grillnya itu kondisi warnanya bukan warna gua. Karena emang kalau Krista itu frame-nya semua sewarna body. Iya. Jadi dapetnya copotan lah second. Terus gue pakai dummy washernya tapi replika lah ya. Lucu-lucuan aja buat ditempel. Itu gue cat warna body juga. Banyak yang nyari tentang grill di belakang plat nomor. Oh, grill itu bumper bawah ya? yes, grill itu banyak yang nanya
jujur waktu itu bokap yang beli dia atau 2000 Bintaro. Gue nemenin dia beli, gue lupa harganya berapa, yang jelas itu OEM. Cuman sampai sekarang pun gue nyari karena banyak yang nanya juga, gue nggak nemuin barangnya. Cuman di jalan gue papasan ada beberapa kijang yang seangkatan gue ini pakai juga. Nah gue nggak tahu tuh dulu. Nah, tapi lu nggak tahu punya siapa? punya ini, cuman Versi apa gitu? nah itu dia. Nah tadi gue lupa ceritain. Nah bokap gue itu pas beli ini opsionalnya yang dipakai itu. Nanti gue ceritain spoiler belakang. Oke. Sama Nah, footstep. Dulu masuk ada ke footstep nih, belakang. ya. Masuk ke Dulu pakai footstep karena dulu mikirnya kan kijang tinggi, yang bawa Memudahkan, ibu-ibu. ya. Iya, yang bawa ibu-ibu mak gue nih, nyokap. Jadi biar lebih enak pakai footstep. Terus footstep gue lepas. Set marker depan gue pakai punya CR Vegan 1, original Stanley, copotan lah dari sono, dari negeri seberang. Jadi puji Tuhannya untuk set marker dapetnya original second. Terus hand body pakai punya BMW M46 facelift yang katanya dulu trennya adalah stand body bulan sabit. Oh iya, Sekarang benar. gitu. Benar. Di bulan Bawahnya ya. sabit. Yes, itu gua cedokin, gua masa nggak asal nih. Jadi dulu Cedokinnya karena sesuai itu ya? Jadi dulu karena tren anak TKC Jakarta nih dulu bikin mobil ngecat pasang sand body. Nah, gua keikutan lah buat pasang sand body dengan yang cedok. Jadi kesannya nggak asal pasang, Iya. kesannya kayak OEM nih, Kayak mobil iya. emang bawaannya udah ada cedokannya. Tadi gue sand bingung body. itu sand body, emang kijang ada sand body begitu apa ya? Masangnya pun gue nggak sembarangan, gue nyedokin itu, gue narik garis lurus dari pentil stand depan, dari kotakan itu gue tarik garis lurus. Gila. Jadi gue dari dulu tiap masang apapun di kijang gue selalu nyari ilmu dulu nih ke teman-teman yang lama. Referensi ya? Referensi. Jadi dari yang dulu di Google ada, gue capturein, gue dari mana sih yang proporsinya tempatnya tuh etikanya manis gitu loh. Jadi nggak asal pasang. Betul. Kalau si set marker CRV ini emang nggak nyala yang bawaan sononya, Iya. depan nggak nyala, cuman mata kucing. Iya, Mata kucing. Mata kucing doang. Kalau masalah dia USDM-nya ya? Betul. Terus wiper gue pakai P-Shot 405. Ini jujur gue lupa. SLI apa STI ya? Gue pakai kanan-kanan. Size-nya 22 inci kanan-kanan. Kalau dibilang oh tabrakan masih iya. Wipernya tiban-tibanan karena aslinya kijang 18 inci kanan-kanan. Kanan kiri. Wiper P-Shot ini gue dapat kondisi NOS, new old stock di PMK. Waktu itu gue ikut temen gue ke PMK ngajakin gue bolos kampus waktu itu. Sahabat gue namanya Kerender lah kalau tahu. Itu ngajakin gue ke kampus, ngajakin dari kampus nih ke PMK untuk dia zaman-zamannya main jazz itu dari perintilan lah. Akhirnya ada toko P-Shot, gue iseng gue masuk. Mbak, ada wiper P-Shot nggak mata 05? Oh ada mas, dikasih. Dan gue baru ngeh wipernya ini yang gue pakai sekarang kanan-kanan. Jadi gue beli 2 set. Kanannya lengkap ada washernya sama spoilernya, yang kirinya kosong. Oh, makanya lu pakai kanan-kanan. Jadi gue tanya lagi, Mbak, ada 2 set nggak? Oh sebentar masih gini-gini. Hokinya gue dapat 2 set, bener-bener yang kardusnya lusuh, kayak jamuran gitu kena air, tapi dalamnya diplastikin, jadi masih fresh utuh. banget, barang yang utuh. Akhirnya gue pakai kanan-kanan, lengkap dengan washer dan spoilernya. Stang wipernya gue tuker dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Karena kalau stang wipernya yang kiri di kiri, itu wipernya akan panjang banget di kiri. Keluar kaca. Jadi gua pindahin gini. Emang sih jeleknya nanti yang kanan ini akan naik kena kaca atas. Oh, Cuman udah itu resiko gue lah. Kan posisinya nggak bakal hujan tiap hari Iya. banget kan. penting nyetel. Yes, yang penting nyetel. Iya, nyetel. Lain dari yang lain. Maksud gua Iya itu. itu kiblat gua ke anak-anak zaman dulu 92.000 itu tadi dengan wiper seperti itu, set body, lampu-lampu ember lah. Orang kan ember tuh sebutannya ya. Lampu cedok. Terus plat nomor dempet nih. Jangan diikutin nih kalau emang posisinya plat nomor dempetnya nggak asli. Iya. Jangan diikutin. Jadi dulu kalau anak-anak cerita dulu bener-bener cetakan Polda asli, bisa request dulu. Kalau gue salah dikoreksi nanti. Jadi teman-teman dulu di TKCI plat nomornya dempet-dempet. Gue nggak tahu awalnya kenapa sih dempet-dempet. Terus pakai tatakan model kayak pejabat tuh yang pakai slot besi. Iya. Jadi kasarnya dulu kalau pameran lu ganti TKCI. TKCI gitu loh platnya. Jadi gua nama TKCI gitu. Lagi headlamp kan udah. Terus gua pakai HD 6000 Kelvin punya DS 81 HD. Itu emang ada harga ada barang. Selama ini gua nyobain HD dari yang maaf harganya murah sampai yang ke DS HD. Emang ada harga ada barang. Terangnya beda banget. Kayak Dan DS awet. HD itu. Awet. Gua beli dari 2010. Puji Tuhan sampai sekarang gue punya balas nggak pernah ganti. 10 tahun. Gila. Balasnya ya. Tapi Balas. kalau bola pernah ganti karena Oh, iya. gantinya pas lagi emang redup nih. Iya. Ternyata bolam kan. Ganti bolamnya. Ganti bolamnya pas lagi masih garansi kan. Ganti sepasang. Awet lagi dong. Segala macem.
Terus ada insiden itu, gue beli lagi baru bolamnya. Oh, iya. Jadi umurnya makin bertambah panjang bolamnya. Iya. Tapi gue beli bola-bola terus sampai sekarang. Puji Tuhan awet nih bolamnya. Dan balasnya emang belum pernah ganti dari 2010. Emang DSID gokil deh. Terang gila dah pokoknya kalau DSID. Yes. Terus spion gue pakai Accord Cielo, OM Honda Accord Cielo. Kalau nggak salah juga itu tahun 97 tuh si Accord Cielo itu. Gue dapet OM lengkap. Mungkin kalau kabel udah akal-akalan ya. Tapi switchnya lengkap. Retracknya juga bawaan semua. Emang agak-agak nggak halus ya, namanya juga mobil tua mungkin. Yang penting buat gue fungsinya masih bisa nangkuk retrack. Yes. Dan tombolnya yang gue dapet ori ada lampu hijaunya. Lengkap tuh ya, Lengkap, berarti dari lengkap. tombol sampai Spion. Dapat spion puji ya. Tuhan dapat lengkap dari si Budi itu di BTC. Berhubungan dengan dialah kalau Ini kayaknya urusan kita harus main-main ke Pak Budi Depannya juga. Karyo. Oh, depan Karyo. Depan Ke Karyo. depan Karyo persis. Si Karyo nggak usah diomongin dulu deh. Apa lagi ya? Terus ke belakang. Belakang. Sampingan udah. Samping udah. Belakang. Sunroof dulu ya. Oh ya, Sunroof. boleh. Sunroof ini gue pakai Hyundai Tucson, bukan Tucson ya. Tucson itu setahu gue 2 pintu di Sedan sono. coupe. Ya. 8452 saya. Large di kelasnya dia. Terus kenapa gue ngambilnya Tucson? Karena dulu mikirnya paling gede itu dan paling sedikit nyelennya, dia punya tiltnya 4 jari lebih. Songong ya. Iya, jadi kalau pas nge-tilt kayaknya dongak banget, hormat banget lah gitu. Double blower gue lepas. Yes. Karena awalnya gue salah pikirnya gini, gue pikir pasang sunroof bisa pakai double blower. Bisa, kalau ditanya bisa, cuman extra money. Ya. Jadi lagi. gue balik lagi nih, minim tapi hasil maksimal. Akhirnya blower gue lepas, Nyerah ya. blower gue kalahin nih. Nyerah. Blower gue kalahin demi pasang sunroof. Jadi gue pengennya pas buka bagasi tuh, buka pintu, plafon gue mulus, itu Bersih. cuma tinggal lubang sunroof doang. Map lightnya depan, switchnya pakai Mazda 5 katanya dulu. Jadi gue beli sunroof paketan, sunroof sama map light sama ada tombolnya switchnya. Jadi switchnya include sama map light. Oh. Jadi semua fungsi tuh, nanti mungkin ada footage-nya kelihatan lah tuh. Terus stop lamp belakang pakai 2000 punya tadi gue bilang, gue stikerin pink dulu karena Camry sama Alphard zaman dulu kan Ya. pink. Nah, anak-anak ketika ke Jakarta dulu pas modif segala macam beli lampu kristal dipingin juga, cuman pinknya ngecat. Iya. Dulu mungkin belum ada stiker Oracle lah. Oh, ini Sekarang lu stiker. stiker. Stiker Oracle gue stikerin biar kasarnya sosok apa sih, hybrid ya, apa Jepang banget lah, gue nggak ngerti itu. Iya. Dan lain dari yang lain. Itu yang penting. Betul. Terus Belakang juga OM RD1 ya. yes, ini Side nah itu marker ya, sorry, namanya RD1 ya. RD1 Ah, CRV Gen 1. CRV Gen 1 set marker belakang. Kalau ini nyala, dia emang bawaannya Oh, belakang ada nyala. light up, ada bolamnya. Jadi Dan punya lu nyala. nyala, ngikutin lampu sore. Yes. Jadi posisinya dia, gue beli second dari Ipung RNJ, mungkin kenal juga. Gue dapat banyak barang dari dia dan Budi, barang-barang ori, harganya oke. Barang aneh. Barang-barang aneh. Iya. Ini gue beli, emang belinya langsung satu paket, cuman datangnya yang belakang dulu dari sononya. Jadi Oh, gue udah ya. bayar, barangnya datang Nyicil, emang barang nyicil, nyicil barangnya datangnya. nyicil datangnya. Kenapa gue pakai RD1 si CRV Gen 1 ini? Dulu pas gue masang ini belum ada yang pakai di Kijang Kapsul. Ada teman gue yang pakai namanya Hendar di Innova, dia pakai tapi mereknya THC. Tapi barangnya baru. Gue pakainya Stanley original Jepang second. Ya. Jadi ada nilai plusnya lah orinya. Ori. Betul. Stanley. Terus apa lagi ya? Belakang apa? Belakang, spoiler belakang nih opsional bawaan pas beli baru. Iya, bawaan lahir. Ya. Bawaan lahir. Dan puji Tuhan LED-nya masih nyala semua karena banyak yang nanya teman-teman, ini di lampu LED ini pernah ganti belum? Puji Tuhan belum. Belum. Jadi dari lahir LED masih nyala? LED-nya perintilan sebiji-sebiji itu masih nyala sebaris lengkap, nggak ada yang mati. Puji Tuhan. 23 tahun. Ya. Dari 97 tuh. Gila. Udah sih sisanya paling kayak ya nggak pakai emblem lah. Dulu kalau nggak pakai emblem katanya ya anak-anak pasti taunya Kijang, ya udah nggak usah pakai emblem pun orang Iya, tahu orang Kijang. udah tahu Kijang ya. Gitu. Jadi gue Pokoknya orang taunya kalau kaca belakang panjang LGX, Iya. kalau kaca pendek SGX. Iya. Terus apa lagi ya? Kaca film kali ya? Kaca film nih gue 3M. Dulu zaman kuliah gue beli 2011, gue beli 2011 3M ori Black original Beauty. Black Beauty. Letter U-nya Black Beauty-nya yang 80%. Depannya pakai punya kristalin 3M juga, karena tahan panasnya emang bener-bener sih. Emang itu yang tadi gue bilang, ada harga ada barang. Jadi sesuaikan kantong aja mau beli yang mana. Iya. Banyak pilihan. Bener, ya. banyak pilihannya. Gue nggak maksain untuk kaca pakai kaca yang mahal sebenarnya. Apalagi interior ya? Interior ya. Interior. Setir. Oh, ada Helatiang.
Oh, Di iya, belakang itu. gue pakai hellat yang. Itu legend tuh. Hellat yang ini dapat dari Ipung juga nih. Ipung RNJ yang di BTC. Pung. Awalnya dia nawarin brake lamp Mercy. Nggak tahu C-Class, nggak tahu E-Class, gue lupa. Yang di bagasi, yang LED. Yang Hella. Bukan, yang ditanam di bagasi. Brake lamp. Oh iya, yang Betul. ditanam kayak gini ya, ditanam Yes. gitu ya. Iya, Nah, iya, iya. dulu gue mikirnya Banyak tuh dulu anak kijang pakai gitu. kiblatnya anak-anak dulu kan pakai punya Kia Suma Yes. atau punya Peugeot 206. Iya. Entah yang di atas Atau atau yang yang di di bawah. bawah. Iya. Betul, nempelnya kalau nggak di bagasi di bumper. Kenapa gue nyari ke Ipung nemunya si Mercy ini? Karena kan kastanya Mercy lebih tinggi. Akhirnya gue cobalah pengen Mercy ini. Tapi gue mikir kalau gue beli brake lamp ini, gue harus ngecat bagasi. Sedangkan gue takutnya belang lah, ribet. Iya. Copot bagasi, takutnya nggak rapi, dan kaca gue kan masih 97 ori tuh. Bukan 2000. Kalau kaca 2000 kan udah gede. Iya. Kaca gue masih kaca kecil. Kalau main pemain kijang ngomongnya kaca kecil. Karena masih pakai karet 97 bagasinya. Kalau kaca gede yang tahun 2000 dan 2003, dia udah nggak pakai karet, pakai silar tuh. Jadi kan jarak antara garnish plat nomor sama kacanya banyak nih gua. Kalau pakai brake lamp itu aneh nggak Mercy itu. Iya. Akhirnya Ipung nawarin, nih ada gua ada barang Hellat yang. Apaan nih, gua dulu nggak tahu Hellat yang. Brake lamp Hellat yang, brake lamp Hellat yang. Akhirnya gua tanya-tanya, gua demen dan budgetnya ada. Akhirnya gua beli tuh. Dia bilang waktu itu emang belum ada yang pakai nih di Kijang. Jarang itu. Nah, akhirnya gue beli deh tuh. Kondisi second dipasangin sama Ipung, nempel sampai sekarang begituan. Itu tuh gue beli 2014 bareng sama set marker. Jadi gue belanja tuh waktu itu tuh sama Ipung. Setir Nah, kita ganti posisi dulu. Kasihan temen gue udah panas. Ya. Gak apa-apa cuy, beneran gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Iya. Oh Masih ya, dikat nih, lucu. Yoi. Iya. tadi di bagasi gue lupa jelasin. Gue pakai garnish punya Krista tahun 2000. Kalau garnishnya Krista, garnish plat nomor Iya. bukan bagasi kan, garnish ngomongnya. Kalau 97-nya dia Kristanya dua piece. Jadi atas sama bawah letter U. Kalau yang 2000 dan 2003 Kristanya dia one piece. Kenapa gue pakai itu? Aslinya kan kalau di Kristanya itu 3 warna nih. Warna body, chrome, dan warna silver. Karena gue nggak mau ada chrome-nya, jadi Beliin semuanya lagi. semuanya gue cat warna body. Oh. Nggak ada hitamnya, semuanya Oh, gue cat warna nggak ada body. hitamnya, Jadi oke. polos. Itu gue nyontek gue dari teman-teman lama yang nggak ada chrome-nya, garnishnya full warna body. Tapi yang ada chrome-nya, tengahnya dibikin warna body. Yang dekat plat nomor itu warna body, sininya chrome, itu warna body lagi. Gitu, tuh punya Krista tahun 2000. Wiper gue masih pakai standar. Banyak yang suruh ganti wiper Avanza, gue nggak mau karena kalau pakai wiper Avanza udah nggak kelihatan mobil tuanya. Yes. Gue setuju. Ya kan, karena Udah pakai cover soalnya. Yes, teman-teman yang pakai Starlet pun banyak yang pakai wiper Avanza Iya. kan. Akhirnya gue tetap ori nih belakang wiper. Interior ya, setir dulu pakai Nardi Deepcorn yang leather, dapat dari Ipung juga. Banyak lah dari Ipung. Gue pakai 2014 sampai 2018 ya. 18. Di 18 itu gue dapat Deepcorn juga, tapi wood. Yang Iya. Jadi gue ada 2 Deepcorn. Sekarang pakai wood. Setirnya gue turunin. Dulu kan adjustable tuh. Dulu kan anak-anak diganjel baut. Biar nyetirnya kayak sedan. Iya. Karena kalau ke atasan banget kan gak enak tuh. Jadi nyetirnya kayak sedan. Ya mungkin kalau di mobil-mobil sekarang kan posisinya sudah bisa diatur. Tilt steering. Iya, Ya. tilt steering. Sorry. Nah, di Kijang gua nggak ada tilt steering. Jadi gua ganjel pakai 2 mur 19. Kalah montir lah. Tapi safety yang penting gitu Nah, kan. Dia gak turun. Bener tuh. Safety. Iya. Safety-nya nggak dirubah ya, nggak Betul. diacak-acak ya. Yang penting Nggak mengganggu lah. Terus wing mirror juga dapat dari Ipung. Banyak yang nanya nih wing mirror punya apa, gua nggak tahu jujur. Gua beli karena gua suka. Jadi konsepnya gua beli apa yang gue suka. Itu bener tuh. Bener. Itu Jangan bener. pernah beli yang nggak lu suka. Jadi Bukan ikut-ikutan orang doang. jangan ya. sampai kayak gitu. Itu benar. Walaupun ikut-ikutan orang, seenggaknya lu Lu tahu suka nih, juga lu lah. suka juga dan fungsinya apa sih. Dan kalau bisa ya itu rare parts itu. Iya. Jadi kelebihannya Ada kelebihannya. ada kelebihannya. Dan ada value-nya bareng lu. Betul, ada harganya lah, ada value benar. Ini wing mirror dapat dari Ipung. Udah sih, setir. Indiglo dulu, zamannya Indiglo pakai punya Odyssey, ODC Type. Dulu beli di Utamas, cuman barangnya punya SACS Speedglow yang di itu Saks. Itu pasti Gila, legend banget. dulu karena emang posisinya pengen punya, kayaknya ganteng gitu ya kalau Indiglo. Iya lah, Tapi gitu itu selera sih, balik ke teman-teman, ada yang suka dan enggak. Apa lagi ya?
Shift knob, nah ini shift knob gue TRD cuma replika, gue belak-belakan karena dari teman-teman mahal juga shift knob TRD yang ori dan itu udah nggak keluar lagi katanya. Gue pakai replika shift knob, padahal standar. Kalau untuk keluaran eksterior sih puji Tuhan barangnya ori-ori, kecuali sen depan doang nih, sen depan gue THC kan. Sisanya ya Rebrick, ya Stanley, ya Fair. Kalau BMW original sen bodinya mereknya Fair, FR. Fair. Kayak merek klaksonnya. Betul. Terus interiornya itu dalam pas pasang sunroof, plafonnya gue sweat karena kalau semi kulit di lem nggak bakal kuat. Apapun bagus bengkelnya. Koreksi gue ya kalau gue salah nih. Banyak teman-teman yang pakai semi kulit dibungkus entah motifnya apa turun lagi pasti turun kendor. Kalau sweat setidaknya kalaupun amit-amit kendor dia nggak begitu kelihatan kalau sweat. Dan gue senangnya kalau lagi macet gue masih bisa coret-coret tangan di atas, bisa iseng-iseng aja sambil tangan ya. Tapi gue kan nggak ngerokok nih, gue orangnya nggak ngerokok dan di mobil juga gue anti ngerokok, jadi yang naik mobil gue nggak boleh ngerokok. Jadi ya buat gue tangan gue bersih, jadi gue ya nyoret-nyoret atas aja. Rokok mah nyerap ke atas. Jadi gue dari dulu nggak pernah ada yang boleh ngerokok di mobil gue. Jadi kalau nebeng mobil gue nggak ngerokok. Konsekuensinya itu no smoking. Ini velg nih. Velg. Ini oke. Dari velg gue rubah PCD. Kan Kijang kan 414,3. Gue rubah PCD-nya ke Mercy. Dulu kiblatnya kan main velg Mercy. Karena bot 5 tuh katanya selatan banget lah ya. Dan OEM Mercy masih masuk kantong lah, murah meriah, tapi nggak murahan. Jangan lupa tuh murah meriah tapi nggak murahan. Awal mula velg, waduh gue udah ganti berapa kali velg, udah lupa nih. Mercy dulu pakai terkenalnya 200 kompresor. Pakai itu, dengan dulu adaptor gue rubah PCD-nya adaptor depan 23, adaptornya tebel ya, belakang 23 juga. Setelah gue kenal fitting dan pengen mepet fender apapun itulah yang sekarang ini, akhirnya depan gue pakein 33 mm tebel ya. 3,3 cm. 3,3 cm betul. Depan 33, belakang tetap 23. Nah, kenapa bisa fittingnya begini? Gue maksimalin di panjang bautnya. Gue sharing sama Sarnande gimana biar bisa fittingnya oke. Gue pakai spacer depannya 20 mili. Jadi yang depan ini sekarang kan NK NT03 Spider 17 lebar 8, ET 35. Dengan spacer gue dengan adaptor 33 dan spacer knock 20. Berarti 35 dikurangin 33 dikurangin 20. Itulah final offset. Ya? Final offset di mobil gue depan. Dengan ban Acelera PHR dulu udah beli second. Gue dari dulu beli ban nggak pernah beli baru. Dulu mungkin bokap beli baru karena masih pegangan bokap. Setelah gue bot 5 tahun 2011 bulan November awal gue bot 5. Setelah itu gue nggak pernah beli ban baru. Gue beli ban second. Kenapa? Gue nyari ban second tapi yang kayak baru. Minimal masih ada bintik-bintiknya atau enggak orang salah beli ban. Jadi gue berharap dari teman-teman yang mungkin gue nyari profilnya dia salah beli ban. Kalau salah beli ban boleh nih hubungin. Karena tapi jangan ban AT ya. Atau MT jangan. Lu ban Simex lagi salahnya ya. Lu punya BF Goodrich gitu ya nggak usah ditawarin. Gak kebeli Pak. Kalau BF gak kebeli Pak. Gitu. Jadi gue beli ban selalu second karena buat gue second pun puji Tuhan gue touring aman ya. Yang penting lu beli ban second bener. Lu ngerti produksinya tahun berapa. Nggak kadaluarsa. Nggak suntik-suntikan, nggak vulkanisir. Terus Pantura ya vulkanisir. Kondisi juga masih cakep kan. Jadi lu pakai lu pede gitu loh. Dan kenapa gue beli ban second tuh alasannya karena masih sering gue ganti velg. Dan sekarang pun gue masih udah settle. Ini kan velg dari gue beli 2018 nih sampai sekarang. Ya kalaupun gue pahit-pahit ganti velg lagi, gue akan main di 17 juga, tapi dengan spek yang nggak beda-beda. Jadi bannya masih bisa gue pakai. Gitu. Belakang 17 9 ET 38. Bannya sama 205 40 17. Gue dari dulu nggak suka pakai ban berbeda profil karena fittingnya susah. Ngafalnya bingung. Karena kan 35% dari 205. Beda nih gini-gini. Wah, mainin fittingnya pendeknya bingung. Jadi gue samain bannya tapi adaptor sama spacernya gue bedain. Walaupun velgnya belang. Velg belakang kan lebar 9, ET 38. Ini kalau nggak salah ET jadi 0 karena gue punya adaptor 23 plus 15. 38. Jadi 38 kurang 15 kurang 23 kurang 5 jadi 0. ET-nya kurang 38. Yes. 0 coy. Kayak Jeep. Jadi begini, kondisi begini gue pakai jalan-jalan. Mungkin teman-teman tahu gue kemana aja. Dengan settingan begini, fitment begini, gue terakhir ke Dieng sama Jogja begini sama sahabat-sahabat kampus.
di tahun 2018 begini juga gue Jambore TKCI Magelang. Jadi gue pengennya nih, ya mungkin teman-teman juga pengen kali ya, tiap ada Jambore pengen tampil beda. Yoi. Ada yang baru ya. Ada sedikit gue bangga nih dengan kijang gue. Iya. Walaupun kijang gue mungkin udah ada trademarknya nih, Blue Deer ini gitu punya Riondi, cuman gue pengen tetap beda gimana caranya. Akhirnya pertama kali pakai fitting Spider 17 ini gue berangkat ke Magelang 2018 Jambore TKCI dengan seperti ini kondisinya. Kalau dibilang keras ya nikmatin, karena jangan pernah ngeluh, karena ini resiko modifikasi tuh no pain no gain. Jangan Iya. pernah lu gue pengen pendek nih empuk ya, kalau emang maaf nih ya belum Apalagi siap. pengen pendek, pengen murah. Ya. Susah banget tuh, susah. Nah itu dia. Susah banget susah itu. Jadi intinya kalau emang udah siap mau main mobil atau modif pendek, harus siap juga yang resikonya kayak ya pegel lah, agak nggak nyaman ya. agak nggak nyaman ya, tapi Karena itu nggak bisa ketemu. iya Ini namanya barang standar lu rusakin kan. Iya. jadi intinya seperti itu yang bisa gue bagi. Kalau daleman emang sih gado-gado jujur. Interior dulu gue bangun jok-jok semi kulit kan dulu sama door trim ya begitulah. Dulu pengennya kan zaman 2000-an itu kan lagi tren jok-jok semi kulit yang bungkus semua tuh. Iya sih. Jadi gue bungkus lah interior gue dengan semi kulit. Tapi dashboard enggak ya? Dashboard enggak, karena waktu itu duitnya nggak ada, jadi nyicil lah. Akhirnya karpet dasar, door trim sama jok letter U-nya lah kasarnya. Dashboard enggak, plafon enggak. Nah plafon tuh ganti pas sunroof di 2016 Desember. Ini ada yang spesial dari mobil Riondi, mesinnya. Mesinnya standar 7K. Ntar ada yang Sunmori. Sapori. Mesinnya standar 7K, tapi sama dia habis di refresh, dalamannya ganti baru semua. Gimana? Nah jadi gini, ini puji Tuhan ada rezeki kemarin gua baru turun mesin full total di bengkel Provis. Kalau tahu mungkin Provis ntar bisa cari Instagram atau gimana. Karena gue mikirnya ini mobil udah nganterin gua, nambah teman, bisa kenal sama Mas Rizky sama Mas Gary, bisa punya teman di TKCI, punya saudara-saudara, dan Banyak ya. nganterin ibu gua, nganterin Iya. keluarga gua. Jadi gue rasa worth it lah untuk gua kasih hadiah Iya, di hadiah. tahun ini. Ganti turun mesin full, ganti plat kopling baru, piston baru, ring piston baru. Pokoknya Refresh ya. muka tua tapi jeroannya baru Jeroannya semua. baru, ya. Puji Tuhan. Baru beres juga, masih Ryan nih. Jadi tadi kesini juga nggak bisa ngebut-ngebut. Sebelum turun mesin pun top speednya gue dapat 160 km/jam. Jadi kalau kata anak-anak ini argumen lah ya. Dulu ada yang bilang ya speedometer lo itu limit lo. Oke. Ya jadi gue nyoba tuh. Emang dari dulu gue udah pernah nyobain sampai mentok 160 dengan velg standar tinggi. Ya dengan segala macam velg pun gue udah coba, mobil gue masih sanggup. Puji Tuhan. Karena mobil gue standar mesinnya, cuman di perawatan aja. Iya. Kalau bilang top speed dapat, cuma ya pintar-pintar shifting sama ngurut giginya aja. Kalau kijang kan seperti itu. Iya. Cuma kalau udah ganti bore up gitu-gitu gue udah no comment dah, gue nggak ngerti. Yang penting gue bangganya ini mobil standar bisa cepet 60 Sesuai lebih yang ya, limit yang dikasih ya. sesuai limit yang dikasih udah. Tapi ya PDP bukan ngajarin untuk ngebut, seenggaknya pernah aja lu ngebut dengan limit mobil lu. Jadi lu tahu nih mobil kuatnya segimana sih gitu, dengan settingan yang pendek lah atau ban tebal atau ban gede, lu tahu nih mobil lu kuatnya segimana. Jadi nggak mau basir speedometer. Iya. Seenggaknya lu pernah nyobain. Mau lu nyobain tiap hari silakan, cuman ya hati-hati. Gua nggak ngajarin lu tiap hari ngebut. Iyalah. Cuman seenggaknya lu pernah nyobain semua di mobil yang lu pegang dan lu punya, gitu aja. Iya. Pengalaman dari Seenggaknya situ. pernah nyoba ya. Saya pernah nyoba. Jadi 310.000 kemarin, dari 0 sampai 310.000 km gue baru turun mesin sekali seumur hidup gue nih, full turun mesin, turun semua. Tapi 2006 pernah turun setengah, dulu bokap yang garap. Di Provis juga 2006 pernah, 2006 Februari turun setengah. Di 2020 kemarin nih sebelum lebaran gue full turun full. Ya kalau dibilang lu ngapain nih turun mesin, karena orang mikirnya turun mesin itu pasti ada yang rusak kan. Kalau pribadi gue ya sekarang Sebelum rusak betul, kita benahin kita ya. benahin sebelum merembet segala macam. Iya. Karena kalau udah ngerembet takutnya makin banyak jajannya. Saking Jadi, sayangnya betul. sama mobilnya nih. Ini antara Biar kena muda terus ya mobilnya. jiwanya, Yoi. jantungnya muda ya. Iya, jatuhnya muda. Walaupun muka Toku 97 lah ya. Nggak masalah. Ya gua nggak bilang mobil gua kenceng nih. Banyak yang bilang mobilnya kenceng, enggak. Mobil gua nggak kenceng, standar. Gua bedain mesin karena yang tadi gua bilang, gua pengen pakai mobil ini lama.
ya jadi biar bisa nurun ke anak dan cucu gue nanti, amin. Cucunya lu sampai cucunya doain Jadi ya. gue pakai daily juga nanti kan ke depannya. Temen gue ngajarin mobil lu bensinnya irit apa boros, yang penting lu bersyukur kalau lu masih bisa beli bensin. Jangan lu pikirin, aduh gue nggak bisa beli bensin nih, aduh mobil gue boros, jangan dipusingin. Yang penting lu nyari duit sedikit mungkin biar bisa bawa di mobil jalan-jalan terus. Yes. Jadi mobil tetap nyala, tetap lu pakai, tetap bisa ketemu silaturahmi sama teman-teman. Sebenarnya itu yang bikin kita rajin kerja ya. Yes, jadi Ada semangat. Ada semangat. semangat. Wah, gue harus beli bensin nih, gue harus dan Iya. ini nih. Jadi ada pacuan lah buat beresin kesayangan lo. Gitu. Nah tuh cerita dari mobilnya Riondi. Sedikit lah ya, sedikit Iya cerita. sedikit banyak Riondi udah cerita tentang mobilnya, sejarah TKCI. Satu lagi nih, mungkin ini terakhir kali ya. Apa tipsnya kalau anak-anak mau beli kijang? Beli kijang ya, Mungkin tipsnya. lo ada yang baru mau main kijang nih, tertarik kali kan? Beli kijang dari gue jujur, gue kalau mobil second gue gak pernah beli. Gue beli mobil baru. Sombong amat. Bukan maksudnya. Gue jujur, gue walau harga gue jujur. Kebetulan dapatnya dari baru ya. Dari baru. Turunan Nah, dari maksudnya bokap nyokap. kondisi kalau mau apa yang Kondisi. perlu diperhatiin? Apa sih yang harus dilihat? Apa Yang penting sih dari- chassis chassis lempeng, mesin lempeng. Kalau body ya namanya mobil tua. Iya, pasti. oke lah. Benar Yang lah penting, ya. ya jadi ya kijang sih merem lah ya kalau untuk kayak body, masih banyak spare part copotannya. Iya. Tapi spare part barunya masih available nggak sih? Puji Tuhan ada. Dan gue Ada terus? ada terus. Maksudnya eksterior, interior, Ada. mesin. Ada masih ada. Ini gue bakar pohon kayaknya nih, bukan bakar rokok. Rokok lu dalamnya pohon beringin kali ya? Baunya soalnya dari tadi baunya bau sampah coy. Lanjut Om, Malah lanjut. bakar pohon. Intinya main kijang lu nggak usah ngeluarin budget banyak-banyak. Beli yang sebatas kemampuan aja lu beli. Sebenarnya main semua mobil sih. Yes. Main hobi Yes, lah ya. hobi. Mobil hobi ya. Sesuai kemampuan lah Yes, ya. sebatas kemampuan. Jangan dipaksain. lihat orang, Iya. lihat aja sama diri sendiri. Betul. Semana mampunya, jangan Semana dipaksain. mampunya, Kalau nggak mampu ya lihat punya orang aja lah. Iya. Nggak ada Udah salahnya. nggak usah beli, nikmatin aja punya Karena orang emang boleh kok. rumput tetangga emang lebih hijau. Iya. Pastinya. Jadi kalau lihat mobil gua, wah. Dan manusia nggak pernah puas. Betul. Itu selalu. Jadi intinya bersyukur dalam segala hal aja, apa yang dikasih sama Tuhan, udah nikmatin dan rawat. Nah ini Sebelum bisa beli, yang tadi gua bilang, bokap gua ngajarin sebelum bisa beli minimal lu bisa ngerawat. Mau ada yang bilang, aduh, ini bukan mobil gua, ya udah minimal lu bisa rawat. Gitu. dan lu udah buktiin ya. Betul, gua coba untuk buktikan. Dan apa ya? Kalau lu kan image mobil itu mungkin tercermin orangnya ya. Iya. Jadi benar. jadi jangan ketipu sama yang maaf main mobilnya bentar-bentar. Maksudnya ganti-ganti mobil terus, nggak awet. Jadi gue nggak tahu itu orangnya bener ngerti apa emang cuman mau nambah pengalaman. Iya. Ya kalau gue dibilang ngerti kijang banget, gue enggak. Gue masih banyak belajar dan gue mau belajar dan gue akan sharing-sharing ilmu ke anak-anak, ke teman-teman. Kalau yang mau nanya kijang boleh. Jadi gue nggak pelit ilmu lah. Dan ilmu yang gue kasih itu recommended bengkel-bengkel semua yang gue kasih karena gue udah quality control. Iya. Oh. Jadi gue nggak mau ngasih yang Yang belum lu pernah coba juga betul. ya. Minimal gue udah pernah coba, hasilnya oke gue kasih. Kalaupun hasilnya nggak oke, mendingan ya udah gue kasih tahu nih belak-belakan bengkel ini kayak gini, kayak gini. Nah, yang lu cari yang lain deh. Yes, gue akan referensi. Jadi kalau emang mau ke situ ya Monggo. ikutin aja sekalian ya. Bebas. Kalau di Batu mah udah Iya. dong. Aja biar Yang pelan-pelan penting, belakang. ya main kijang, beli mobil. Kalau untuk kijang yang tadi Geri nanya, mesin, chassis, lempeng. Kalau bodi karat-karat wajar lah ya. Umur. Sebenarnya bangun mesinnya juga karena spare partnya masih ada juga dan kijang kasarnya kijang itu kan mobil niaga ya. Iya. Dari dulu montir-montir ngerti lah kijang, nggak susah. Itu nggak ribet lah ya. Nggak ribet. Nggak nyusahin mobilnya. Benar. Yang lagi pengen cari kijang kan. Iya. Silakan Siapa tahu tambah semangat kan. habis silakan nonton ini. cari kijang terus cari tahu dulu harga kijang berapa. Nah, habis itu ada satu lagi. Apa tuh? Ini yang terakhir. Apa itu? Wishlist. Wishlist. Waduh, wishlist. Siapa yang nambah kijang? Wishlistnya ada di mobil gua. Wishlist. Gue bersyukur banget udah bisa ngerawat dan bangun mobil hobi gue tersalurkan di sini. Tersalurkan ya. Benar. Bersyukur banget bisa kayak gini sekarang dan gue ngasih hadiah ke dia juga kan nih karena udah ya tadi gue bilang ketemu teman-teman bisa nganterin gue liburan, nganterin gue kerja, nganterin gue suka duka semua ada, nganterin ketemu sahabat-sahabat lama, nambah sahabat-sahabat baru gitu kan. Wishlistnya apa ya? Gue pengen coba untuk nerapin chat sih karena ini terakhir gue nyiram 2013
Ini gue ceritain panjang nih. Pokoknya gue terakhir nyiram 2013 dengan keadaan seperti ini, ya mulai banyak, kalau pribadi gue udah mulai banyak ya namanya juga cat tua lah ya. Seperti itulah. Jadi gue coba bisnis gue nanti pelan-pelan gue cuma mau ngerapin warna-warna lah. Itu pertama. body. Itu pertama. Pertama. Kedua, Yang kedua ngerapin interior sih. Interior. Karena interior gue gado-gado banget kan. soalnya ada yang waktu itu pengen job Recaro. Kepengen sih Recaro, cuman ntar dulu deh. Kan orang pengen nggak Napas dulu. Jadi soalnya itu biar semangat nabung. Cocok Iya. dia emang di pasangan Nardi Iya. Recaro. amin. Itu udah kayak Indomie goreng pakai telur setengah mateng udah itu. Iya. Amin. Semoga kebeli. Semoga bisa bisnis gua repaint. Entah gua ganti warna apa enggak, yang penting gua rapin body Ya, lah, rapin warna. urusan cat lah ya. Urusan cat lah. Sama ya itu tadi kategori emang ada kepengen buat beli Recaro sih. Cuman belum kebeli, harus pelan-pelan. Nabung pelan-pelan. Amin. Apa lagi nih? Dua. Apa ya? Udah sih kayaknya. Udah. Itu aja dulu lah ya. Untuk bisnisnya. Karena Bersyukur gua aja dulu. bersyukur dalam segala hal gitu. Yang apa yang ini yang dipakai udah. Kalau ada yang bilang boros ya, gue pakainya yang ini. Mau gimana? Gue selalu memposisikan gue kemana-mana akan naik dia karena gue nggak mau minjem mobil yang pegangan bokap dan nyokap karena gue bisa pakai mobil mereka tapi mereka akan sungkan naik mobil gue. Ya, benar. Iya, karena mereka tahu anaknya ngerapin Ngerawatnya banget, kayak rawat apa banget ya. kayak apa. Jadi mereka boleh, gue nggak pernah larang mereka bawa ini mobil. Cuman mereka takut-takut lah, Mikir takut pasti. mikir, kayak Iya. sungkan. Nah, gue akan lebih sungkan ke mereka. Jadi kayak ada kondangan di mana ya sebisa mungkin gue naik dia. Kayak waktu terakhir gue ke Bandung, gue awalnya nggak pede buat ke Bandung naik ini karena waktu itu ya namanya feeling lah ya. Iya. Akhirnya gue paksain, bokap udah bilang, mas berangkat deh naik mobil mama aja. Nggak deh, gue tetap naik ini. Berangkat, puji Tuhan aman. Yaitu gue punya cerita dikit, dudukan reservoir gue patah. Oh, yang lu kemarin dapat OM baru Iya, ya? reservoir gue dudukan patah karena sebelum berangkat ke Bandung gue isi airnya kepenuhan. Jadi berat. Patahnya itu ketahuannya karena reservoirnya jatuh di depan as balok, lower arm. Oh, oke. Jadi keseret. Ketahuan lah kalau ada yang copot dong. Iya. Kalau mobil gue tinggiin dikit dan itu lewat di es balok, kayak gue nggak bakal tahu kalau ada yang patah. Gitu. Itu hikmah dari mobil ceper. Ada sedikit lah cerita. Jadi ada ya. Itulah teman-teman. Sip Buat lah. kijang gue ini. Oke, kalau begitu Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. kita juga mohon maaf kalau Kalau ada bercandanya keterlaluan. Iya, Ilmu-ilmunya ada yang salah, boleh dikoreksi. Kalau ada yang mau nanya mau apa komen di bawah. Komen di bawah, kalau nggak DM aja langsung ya. Boleh, Di Riondi Instagram Kendi, boleh kan? Riondi Kendi. Ntar kita taruh. Riondi Kendi ya? Riondi Kendi. Di Kendi. Riondi, thank you buat waktunya. Thank you Pak Sukses Geri. terus. Thank you, sukses juga. Terima kasih, Om. Sehat-sehat. Thank you Om Rizky. Terus jaga kijangnya. Siap. Ya. Silaturahmi jangan sampai putus, yang penting. Kalau Lestarikan ada yang- kijang. Kalau ada yang baru lagi boleh kita Boleh. bahas lagi. Intinya jangan pernah mikir untuk kenalan dan teman-teman kita harus punya mobil, enggak. Pokoknya silaturahmi jangan sampai putus, kenalan. Nambah teman, gue nggak pernah apa ya, harus punya kijang untuk teman-teman, enggak. Mobilnya apa aja atau nggak punya mobil juga nggak apa-apa, Punya mobil santai. juga, emang temenan harus pakai Betul. mobil ya kan? Jangan pernah berpikiran, aduh minder nih temenan sama ini, enggak. Iya. Gue juga awalnya ketemu Gary, wah anjir mobilnya ganteng ya, punya stream, Pret. mobil keluarga ya kan. Ini Pret nih. Jangan pernah minder lah intinya. Ya wes, kalau gitu Jangan lupa like, subscribe, Ya, like, like and komen, subscribe. ya. sama share juga. Terus follow Instagram kita @penyembah_piston, nanti kita taruh juga. Penyebab pistol. Tuh. Oke. Thank you ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Thank you. Dadah.